23 tahun. Iya. 23. Dan lu udah jualan mobil BMW ya? Yes. Gitu. Oke, gue ngebayang sih, gue nggak tahu lu yang nonton 23 tahun itu gue lagi ngapain ya? Modal awal gue juta 500 dan dari modal itu langsung ada closing 2 biji. 2 unit. 2 unit. Oh shit. Itu cuman beda 1 hari doang. Nilai transaksi 2 unit itu berapa tuh? 10 kali lipat lebih dari harga. Omsetnya? Enggak bersih. Cuman fine man, gila. Jadi, 10 kali lipat. BMW tuh setelah gue riset, Ya. diidentikan dengan fuckboy kan. Ya. Nah, dan setelah gue refleksiin ke gue dan ke customer gue, itu tuh mereka semua beli BMW karena pengen dapetin banyak cewek. Oke. Berarti lu fuckboy ini. Nah. Maksudnya ini bukan gue ya, bukan gue. Axel BMW Second.id. Thank you banyak nih Sal udah mau Siap. mampir ke sini nih bro, gila. Siap Bang Ogut, ini mentor, bener-bener mentor nih, luar biasa. Mentor sekali ya kan. Iya. Jadi hari ini gue ngebawa Axel ke sini karena Axel ini mengaplikasikan ilmu perkontenan untuk jualan BMW, Yes, betul. Mercy dan Sama JDM. JDM. JDM itu singkatan dari Jayadi Motor. Bukan. 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 Japanese Domestic Domestic Market. Jadi Iya. dia menggunakan ilmu konten untuk menjual mobil. Nah, sebenarnya gue tertarik sama gimana caranya lu mengaplikasikannya ilmu tersebut ke jual mobil nih. Tapi sebelumnya mungkin kenalin dulu nih buat anak-anak CA tentang si BMW Second dan lu sendiri. Oke, nama gue Axel, gue dari Bandung, tapi sekarang udah full stay di Jakarta. Ya kerjaan gue sekarang udah jadi full time content creator. Jadi gue sekarang lagi ngerjain 3 brand sih sebenarnya, tapi yang masih gue fokusin cuma di satu, yaitu bmwsecond.id. Oke. 2-nya lagi tuh gue masih kayak ngeritis-ngeritis itulah Bang, kayak masih awal-awal gitu. Nah, ya gue bikin bmwsecond.id ya awalnya gara-gara emang pengen bikin edukasi aja gitu ke masyarakat tentang BMW. Yeah. Karena waktu itu belum ada yang kayak apa ya, kayak menyediakan platform untuk edukasi BMW itu belum ada. Oke. Waktu zaman gue bikin, jadi kayak yaudah bikin aja. Nah, jadi ya sekarang gue udah jadi full time aja sebagai content creator gitu. Oke, lu ini umur berapa sih Sal? Ya gue kelahiran 98, gue masih 23 tahun sih. 23 tahun. Iya. 23. Dan lu udah jualan mobil BMW ya? Yes. Gitu. Oke, gue ngebayang sih, gue nggak tahu lu yang nonton 23 tahun itu gue lagi ngapain ya? 23 tuh gue baru masuk kerja kantoran, penghasilan gue berapa sih, kecil banget lah masih magang waktu itu. Nah terus gue pengen tahu sih sebenarnya gini Sel, awalnya itu lu bikin konten dulu edukasi BMW atau memang lu sudah jual beli mobil BMW second kepada orang-orang? Itu gimana awalnya? Oke, jadi awalnya emang gue sempat mencoba buat ngejual semua brand waktu itu sama teman gue. Nah, tapi ternyata waktu itu emang udah ada beberapa market leader ya di semua bidang. Kita tahu kan pasti ada market leadernya masing-masing kan. Nah, jadi waktu itu gue mikir aja bikin, tapi ternyata outputnya nggak bagus. Oke. Nggak bagus. Jadi kayak ibaratnya gue emang suka BMW dari lama kan, tapi waktu itu jadi kayak kepikiran aja kayak kayak gimana caranya sih biar kita ngedatengin traffic. Ya solusinya sih yang menurut gua paling relate saat itu adalah gua bikin konten. Oke. Jadi Gitu. jadi lu udah udah ngerti BMW dari lama. Nah, Udah lumayan. ini pasti orang pada bertanya nih. Oh berarti si Axel nih anak orang kaya nih, udah punya BMW dari lama. Nah pertanyaan gue adalah gini, lu memang sudah punya BMW dari dulu, baru jualan BMW dan edukasi BMW, apa gimana Sel? Gue nggak punya BMW sama sekali dulu, bahkan gue kemana-mana naik Aerox guys. Oke. Naik Aerox waktu kuliah. Aerox tuh sih? Aerox mobil, motor. Oh motor, oke. Iya, Yamaha Aerox dulu. Jadi enggak sih, gue nggak punya BMW dari dulu. Jadi ya kayak gue kerjaannya dulu kuliah naik motor aja udah. Naik motor? Iya. Terus lu bisa tahu BMW itu gara-gara apa? Gue tahu BMW ya karena emang demen aja gitu, kayak aduh keren gitu, kayak ibaratnya gue ngeliat di jalan tuh kalau di Bandung kan di Asia Afrika biasanya ngeliat kayak BMW gitu kan, BMW tua atau BMW baru yang kayak F30 sekarang yang banyak gue jual ya, kayak wah keren banget nih mobil gitu. Terus ibaratnya kata orang-orang dulu gue belum maksudnya belum pernah nyoba kan. Iya. Nah jadi kayak ibaratnya gue baca forum doang tuh Bang dulu. Oh baca forum, di mana? Baca forum doang. Kaskus? Di Kaskus. Oke. Dulu zaman-zaman Kaskus. Yeah. Jadi kayak ibaratnya ngelihat review F30, review F36 gitu-gitu lah pokoknya. Terus review F30. Zaman dulu kan udah ada F30, F32 gitu. Terus kayak ya jadi falling in love aja sama BMW gitu. Nah, akhirnya
ya udah jadi akhirnya gue bikin konten soal BMW gitu. Jadi udah pernah jualan dan sebenarnya gini, jadi waktu itu kan gue jualan all brand ya. All brand waktu itu gue dengerin materi lu soal super niche. Oke, di kelas gue. Di kelas tuh. Ya. Nah itu kan gue bikin, jadi cerita gini, jadi gue kan bikin yang kayak all brand itu nggak ada traffic. Ya. Nah terus gue lihat tuh udah cuma sekali. Oke. Nah terus ya udah akhirnya gue ikut kelasnya dan kayak waktu ikut kelasnya itu kayak diajarin tentang super niche. Terus gue bikin kayak yaudahlah gue cobain tentang niche gue buat bikin bmwsecond.id. Oke, berarti lu udah bikin konten sebelum ikut kelas gua? Iya. Tapi nggak works? Iya nggak works. Lu ngebahas semua jenis mobil? Mobil. Tapi itu cuman kayak ibaratnya belum konten edukasi kayak lu ya, yang pasti lu ajarin ke gua gitu. Lu kontennya apa tuh waktu itu? Waktu itu ya semua aja. Gue even nggak ngonten ya, dipikir-pikir. Kayak ibaratnya cuman ngedesain yang bagus, jual produk aja. Jual produk? Iya. Tapi udah mulai ada transaksi tuh? Orang beli? Belum ada sama sekali. Oke, jadi ibarat kata lu mulai calo dulu, modal gambar, tapi belum ada yang beli. Belum ada yang beli. Oke, akhirnya lu belajar di kelas Instagram Hack di CA. Terus abis itu lu belajar tentang super niche. Yes. Dan lu memutuskan untuk bahasnya tentang BMW. Yes, betul. Nah, terus apa yang lu lakukan dan apa yang terjadi tuh setelah lu bahas tentang BMW? Oke, jadi pertama kali gue lihat-lihat dari materi Ogut tuh sangat struktural ya. Struktural. Dan gue tipe orang yang ketika gue lihat satu gue langsung praktekin. Jadi ya gue lihat PS ini yaudah gue praktekin. Yang penting jadi dulu aja deh. Bodo amat mau ada yang nonton mau ada yang enggak. Ya udahlah gue pakai bikin aja konsisten gitu. Oke. Nah ya udah akhirnya gue waktu itu memutuskan buat bikin konten edukasi di BMW Second karena belum ada juga waktu itu gue. Jadi belum ada orang yang bikin konten edukasi soal BMW waktu itu. Oh gitu, belum ada ya? Belum ada. Oke, terus? Ikut kelas tuh, wah oke deh, kayak ibaratnya keren juga nih. Nah gue praktekin, akhirnya ada satu konten yang rame banget waktu itu. Oke, edukasi tentang? Edukasi, gue inget judulnya, saran gue kalau lu mau beli BMW bekas. Oh itu ngehook banget sih kata-kata itu. Orang butuh banget nih. Terus. Dan belum ada kan, gue inget banget conversion dari satu konten itu sampai 8.000 followerssan. 8.000 followers 8.000. Dari satu konten itu, oke. Dari satu konten doang. Tapi itu gue sebenarnya nge-ads waktu itu. Oke. Gitu, jadi waktu itu nge-ads, ads-nya belajar dari lu juga, caranya mirip-mirip. Dan akhirnya gue menemukan targeting yang pas. Dan gue pakai terus. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang. Tapi sekarang udah terakhir ads gue ke band. Oke. Jadi kayak ya udah sekarang kayak berjalan natural aja gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, by the way gue mau minta tolong dulu Mark Zuckerberg please di unban dong ini akunnya biar bisa nge-ads lagi gitu kan. Iya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kan lu udah bikin konten tuh edukasi tips buat orang yang mau beli BMW bekas ya kan. Betul. Pertanyaan gue, apakah udah ada penjualan di situ? Sebelum konten itu dan setelah konten itu. Jadi sebelum konten itu belum ada penjualan sama sekali guys. Jadi gue baru dapat penjualan pertama gue. Itu gue ingat banget, BMW F30 tahun 2017. Oke. Ya itu 2017 waktu itu warna coklat. Gue masih ingat banget tuh. Jadi itu gara-gara konten gue. Yang tadi? Iya, gara-gara konten gue yang tadi. Yang saran buat BMW bekas. Iya, saran gue buat beli BMW bekas. Oke, terus apa perasaan lu tuh pertama kali closing gara-gara konten? Karena basically lu tidak modal apa-apa kan? Iya. Maksudnya secara modal duit enggak, tapi pulsa, tenaga gitu itu tetap modal gitu kan. Iya, bener. Rasanya gimana tuh pertama kali closing? Jadi sebenarnya kalau dibilang enggak ada modal sama sekali, menurut gue ada modal ya. Karena bukan instead of itu gue IG ads. Oke, iya betul. Waktu itu gue kan tenis ya. Jadi gue Sinciahan, tahu Sinciahan enggak? Sinciahan tahu. Iya, kayak Imlek kan gitu. Duit Imlek ya gue bakar buat ads semua. Bukan dibakar literally dibakar kayak Ken Wilboy, bukan. Tapi dibakarnya di spending, dibelanjain. Iya, gue spending waktu itu sekitar berapa ya, modal gue 2.500.000 gue ingat. Modal awal gue 2.500.000 dan dari modal itu langsung ada closing 2 biji. 2 unit. Oh, itu cuman beda 1 hari doang. Nilai transaksi 2 unit itu berapa tuh? 10 kali lipat lebih dari harga. Omsetnya? Enggak, bersih. Cuma fine man. Gila. Jadi, 10 kali lipat. Iya, jadi dari situ gue langsung gulung aja terus di ads sampai akhirnya ke band. Oke. Ini menarik banget sih, asli sih. Karena mayoritas kalau misalnya di CA tuh rata-rata anak-anak muridnya itu adalah anak-anak konten kreator edukasi gitu. Nah, tapi ini bisa diaplikasiin edukasi plus buat jualan sih. Yes, betul banget. Itu menarik banget sih. Terus respon
dari konten lu itu kan meledak tuh, dapat 8.000 followers. Yang gue penasaran adalah di dalam konten-konten tersebut itu komen-komennya tuh gimana sih si netizen itu? Oke, netizen tuh pastinya ada yang ngomong sok tahu, pasti ada yang negatif, ada yang positif juga kayak oh gue jadi tahu nih gini. Ada yang ngomong kayak lu sok tahu gini. Cuman ya udah, mesti gitu. Kayak ya jalanin aja deh. Oke. Gitu. Nah, terus lu tahu dari mana kalau misalnya closingan lu 2 itu dari konten itu? Karena waktu itu konten gue tuh sedikit banget dan yang gue ads tuh cuma satu konten yang jadi winning konten doang. Ya. Menurut gue itu winning konten, jadi gue ulang-ulang terus aja ads ya. Gitu. Baru gue nemu winning konten lagi tuh apa ya maksudnya berikutnya ya baru kayak gue ads lagi. Jadi kayak gue menyimpulkan itu dari konten itu karena yang gue ads tuh cuma itu. Jadi ibaratnya waktu awal gue bikin yang awal brand itu kan gue nggak ads sama sekali tuh. Gue nge-ads di awal brand, iya ingat gue nge-ads tapi nggak efektif sama sekali, conversion tuh nggak ada. Oke. Even ke followers pun nggak ada conversionnya gitu. Oke. Buat yang nggak tahu conversion tuh maksudnya gini, conversion itu dari orang bikin konten, ada orang yang nanya sampai dia beli, itu namanya conversion, kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah sampai sekarang lu masih bikin konten edukasi di bmwsecond.id? Oke, justru sekarang gue behavior customer gue tuh udah bergeser gue. Oke. Ini gue jadi kayak ngelihat kayak gue udah beberapa kali bikin edukasi sempat. Tapi sekarang gue udah gak bikin carousel. Jadi gue udah bikin format semua di Reels. Oh tadinya carousel nih. Tadinya carousel. Gue emang bikin carousel semua gue. Yang meledak itu carousel. Oke. Karena zaman dulu kan belum ada Reels. 2021 ya. 2021. Oke, iya. Jadi waktu itu kayak 2021 belum ada Reels, ya udah gue bikin carousel terus kan. Jadi ya udah kayak ibaratnya kalau yang sekarang kita tuh kontennya lebih ke arah apa ya? Cinta gitu ngerti. Oke, gimana tuh cinta? Jadi kayak bukan cinta ya, kayak ibaratnya BMW tuh setelah gue riset diidentikan dengan fuckboy kan. Ya. Nah, dan setelah gue refleksiin ke gue dan ke customer gue, itu tuh mereka semua beli BMW karena pengen dapetin banyak cewek. Oke. Berarti lu fuckboy ini. Maksudnya ini bukan gue. Iya, okay. Cuman maksudnya kayak gue sih ngerefleksiin, aduh kalau orang-orang beli BMW apa yang bakal mereka lakukan gitu. Bener sih. Karena edukasi mulu lu bosan, kayak contoh. Betul. BMW X5 gini nih udah bosan banget. Lu bisa lihat di YouTube dan di brosur juga ada gitu kan. Iya bener. Maksudnya gue pengen bikin cara promosi yang berbeda gitu. Gitu. Jadi kayak gue mikir kayak anjir kayak lucu. Boleh ngomong kasar gak? Sorry. Boleh. Iya, jadi kayak lucu banget sih kayak kalau misalnya gue bikin konten tapi bikin kontennya tentang cinta gitu. Iya. Dan itu gue yang pertama kali mulai, baru konten-konten yang lain ngikutin kampret. Dan setiap konten yang tentang cinta-cinta gitu identik dengan BMW itu rame. I see. Contoh kayak kemarin tips PDKT pakai BMW Z4. Anjay, terus gimana? Iya itu banyak yang hujat, tapi ya view gue sih paling cuma 330 ribuan gitu. Itu nggak cuman bro, 330 ribu, lumayan iya, banyak. Lumayan, cuman banyak pak. Iya, cuman maksudnya kayak nggak sebanyak itu, cuman menurut gue itu lumayan lah daripada konten-konten gue yang edukasi. Edukasi gue paling 20 ribuan yang dia 30 ribu gitu. Sedangkan gue bikin konten bercanda 300.000, lumayan. I see. Ya kan? Gitu. Oke. Nah ada satu lagi yang mau gue tanya Sel. Lu kan bikin konten di TikTok sama di Instagram ya. Gue penasaran nih. Apa perbedaan ke sales lu ya? Ke brand lu ya? Ke cuan lu lah. Antara bikin konten di TikTok sama di Instagram. Oke. Gimana yang lu lihat? Kalau yang gue lihat pribadi, Instagram tuh lebih jelas siapa yang nonton lu. Terus siapa yang jadi audiens lu. Terus tujuan audiens lu buat ngelihat akun lu. Oke. Menurut gue itu lebih jelas. Maksudnya gimana? Boleh jelasin nggak? Maksudnya lebih jelas tuh gimana? Jadi gini, yang gue lihat Instagram tuh ada insight kan. Ya. Nah, gue sendiri memahami insight Instagram sampai saat ini kayak gue bisa lihat semuanya, kayak gender segala macam. Gue nggak tahu di TikTok ada juga ya. Di TikTok ada. Ya, cuman gue mungkin nggak mendalami karena di TikTok sendiri gue lebih iseng aja. Oke. Jadi kayak dan apa ya? Dan kebanyakan orang tuh konversinya gini. Kalau misalnya kita workflow dari BMS kan ya. Ya. Pertama orang tuh ngeliat IG gue, baru kayak nge-WA. Gue jarang banget lihat orang dari TikTok ke nge-WA gue, kayak nggak pernah. Ini ceritanya tentang penjualan kan. Yeah. Tapi kalau menurut gue TikTok bagus buat awareness. Oke. Karena gue sendiri dari followers 0,4 ribu tuh cuman berapa ya? 4 konten waktu itu yang FYP gitu. Karena gue sendiri mungkin di TikTok belum terlalu konsisten, jadi kayak nggak apa ya? Menurut gue nggak. Gue belum bisa juga mungkin bikin konten TikTok yang bagus, mungkin nggak tahu juga gue. Oke, berarti mayoritas conversion lu itu dari Instagram. Dari Instagram semua. Dan sekarang ini lebih ke Reels. Yes, Reels.
I see. Gue boleh tahu nggak sih kira-kira itu selama sampai saat ini tuh lu closing BMW udah berapa unit sih yang lu jual ya? Agak banyak ya, jadi Cepet nyampe? lebih sih kayaknya. Lebih ya? Lebih. Gokil sih 23 Itu. tahun. Mulai dari bikin konten, Iya. kagak ada modal sama sekali. Nggak ada Modal modal. duit ya, modal duit. Betul. Ya kan tiba-tiba sekarang bisa jual beli BMW. Dan sekarang unitnya ini kan, lu invest dulu kan? Ya, ada beberapa lah. Ada beberapa yang menurut lu menjanjikan, lu beli dulu mobilnya, Ya. baru lu jual lagi Jual lagi customer. customer. Ya. Kalau boleh tahu customer lu tuh Iya. orang-orang kayak gimana sih yang beli BMW tuh dari bmwsecond.id tuh? Jadi customer gue tuh ada di berbagai macam kalangan. Ya. Jadi gue pernah ketemu sama customer yang orang hebat banget, Ya. yang udah orang gede lah kasarnya. Sampai anak-anak remaja yang gak dikasih bokapnya banting pintu. Oke. Dan itu real, itu ada. Jadi kayak si anaknya ngancem, "Pak, kalau nggak dibeliin gue nggak akan sekolah," gitu. Nah, Yuda banget sih itu. Yuda banget sih. Yuda banget sih. Yuda lagi di sini nih. Kayak gitu. Iya, gue pernah ketemu drama kayak gitu. Heeh. Jadi ya pada akhirnya dibeliin sama orang tuanya. Itu orang tua lagi nyari anak angkat nggak? Gue mau minta diangkat jadi anak tuh. Iya, dan kayak apa ya? Kebanyakan customer gue tuh berbagai macam tipe, dan kayak ibaratnya yang paling banyak sih kalau kita realistis aja ya, orang beli BMW nggak mungkin dia nggak punya duit. Betul. Karena harganya mahal. Betul. Tapi ada juga orang yang maksa. Gitu. Tapi nggak banyak lah. Cuman maksudnya kayak kebanyakan dari customer gua tuh ya orang-orang yang middle upper mungkin ya. Middle up ya. Gitu. Oke. Gila sih lu inspiring banget sih buat teman-teman. Iya. Apalagi yang orang ngerasa kalau misalnya jadi content creator itu harus melulu tampil di depan kamera. Iya. Ternyata lu membuktikan lu bisa jualan mobil cuman modal karosel kan? Iya, carousel. Karosel dan 2 unit tuh gara-gara 8.000 itu nih. Iya. Sel, thank you banyak nih. Lu udah mampir ke podcast gua. Dan buat lu teman-teman, lu mesti lihat kontennya dia dan follow, gua taruh di deskripsi ya kan. Link Instagramnya dari BMW Second ID ya kan. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya udah cuan, lu udah kaya, lu bisa cari Axel buat beli bmwsecond.id. Amin. Dan buat teman-teman Konten Academy, kira-kira gua undang siapa lagi tulis di deskripsi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.